Kita akan lanjutkan ke materi yang keenam, yaitu adalah manajemen biaya. Ya, bagaimana kita bisa memanage biaya. Nah, ini adalah hal yang paling penting ya, kita bisa manage. Salah satu yang penting di bisnis. Apa sih goals ya dari manajemen biaya? Goals dari manajemen biaya adalah untuk bisa meningkatkan profitability. Setuju ya teman-teman ya. Jadi profit itu datangnya dari mana? Dari revenue dikurangin biaya. Jadi kalau Anda pengen ningkatin profit, caranya cuma dua, naikin omsetnya atau kurangi biayanya. Nah, kita udah ngebahas revenue atau omset, sekarang kita ngebahas soal biaya. Bagaimana memanage biaya? Ya, nah memanage biaya ini ada berbagai macam tipe dan ada berbagai macam fungsi. Contohnya apa? Biaya HPP. HPP itu adalah biaya. Ya, HPP adalah biaya variabel yang nanti akan menentukan berapa gross profit perusahaan. Lalu ada biaya lagi di sini, yaitu general expenses atau biaya-biaya umum ya, kayak misalkan gaji dan segala macam. Ini akan berpengaruh terhadap laba sebelum bunga, pajak, dan penyusutan. Lalu ada biaya bunga yang akan berpengaruh terhadap keuntungan atau EBIT, earning before interest dan tax. Lalu ada pajak, lalu ada sampai ke earning after tax atau laba bersih. Nah, di setiap selipan-selipan ini ada biaya-biayanya. Nah, ini harus kita manage teman-teman. Nah, biaya contohnya HPP. HPP ini akan mempengaruhi laba kotor. Dan laba kotor adalah keuntungan, salah satu keuntungan, variabel keuntungan yang menurut saya paling penting. Kenapa? Karena laba kotor itu ya, berapa besar laba kotor yang didapatkan sama perusahaan itu memperlihatkan seberapa kuat perusahaan itu bisa bersaing dengan kompetitornya. Contohnya gini, salah satu caranya untuk bisa bersaing apa? Ada dua contoh lah. Anda perlu SDM yang handal, Anda perlu marketing yang bagus, ya, Anda perlu iklan yang masif. Nah, untuk bisa hire SDM yang handal, Anda perlu biaya yang lebih besar. Dari mana gaji karyawan itu didanai? Dari laba kotor. Dari mana aktivitas marketing itu didanai? Dari laba kotor. Nah, yang ingin saya sampaikan, laba kotor adalah variabel yang sangat penting ya, agar perusahaan itu bisa bersaing atau enggak terhadap kompetitornya. Jadi kalau Anda misalkan pengen ngalahin kompetitor, salah satu yang mesti diperhatikan adalah laba kotor. Maka untuk memperbesar laba kotor, HPP-nya harus Anda manage dengan baik. Nanti kita akan pelajari. Yang kedua adalah laba operasional. Ini memperlihatkan ya, laba operasional ini berfokus pada pendapatan kurang biaya secara langsung. Ini memperlihatkan kemampuan Anda ya, misalkan untuk mendanai pinjaman misalkan ya, atau bisa mendanai non operating cost yang lain ya. Ini juga salah satu variabel yang sangat penting. Atau juga bisa laba operasional ini kan namanya, ini istilah di akuntansi. Kalau di finansialnya bisa juga menggunakan EBIT atau EBITDA misalkan. Ini juga sangat bisa mempengaruhi nilai sebuah perusahaan dengan metodologi penghitungan valuasi perusahaan ya, EBITDA multiple dan macam-macam. Jadi banyak fungsinya tuh ya, banyak fungsinya EBITDA, EBIT ya, dan segala macam. Ada laba bersih, fungsinya apa ya? Laba bersih ini adalah laba hasil sisa, ini adalah haknya pemegang saham. Jadi kalau mau dihitung kira-kira berapa dividen yang bisa dibagikan, orang akan melihat berapa sih laba bersih yang bisa di-create oleh perusahaan. Saya nggak akan fokus ke sana, saya akan fokus ke biayanya. Jadi untuk tingkatin profit, Anda harus bisa ningkatin revenue ya, dan bisa mereduce cost. Revenue tadi udah kita bahas, ini mind map-nya. Sekarang kita akan ngebahas cost, ini mind map-nya. Cost secara sifat itu ada dua jenis, ada fixed cost dan ada variable cost. Nah, ini yang kita akan pelajari teman-teman. Nah, apa strateginya memanage biaya? Saya akan bagi ketiga aja. Kalau misalkan kita belajar di buku ya tentang accounting, ya ini buku tentang accounting tebal nih teman-teman ya. Anda bisa belajar banyak hal ya di buku ini. Ada versi yang terbarunya, ini versi yang cukup lama yang saya pelajari ya teman-teman ya. Nah, mungkin Anda nggak bisa nemukan detail ya tentang manajemen biaya kalau Anda membacanya buku corporate finance ya, corporate finance-nya dari Damodaran. Mungkin Anda nggak bisa dapetin banyak hal karena dia memang fokusnya lebih ke korporasi, merger, akuisisi misalkan ya.